untuk mengumpulkan atau menggabungkan niat di dalam berpuasa. Ngumpulin atau menggabungin niat dalam puasa itu maksudnya apa? Gabungan antara apa dengan apa? Bainal qalbi wal lisani. Menggabungkan niat dengan hati dan dengan lisan itu disunahkan. Niat lewat lisan dan dengan hati. Kama qulna fi ghairihi minal ibadat, sebagaimana telah kami sampaikan di dalam selain hal tentang niat di dalam rangkaian-rangkaian ibadah. Sebagaimana kami juga pernah menjelaskan itu, selain niat puasa, kami juga pernah menjelaskan tentang niat di luar puasa, di dalam ibadah-ibadah lainnya. Ini tasara 'alal qalbi kafaru. Jika seseorang hanya berniat di dalam hati saja, kafaru. Boleh, cukup boleh. Kafaru boleh. Niat dalam hati saja boleh. Ingat, wa in tasara 'alal lisani, dan jika ada orang itu niat hanya dengan lisan saja, lam yujzihi, itu belum cukup kuat, belum dianggap kuat. Karena apa? Karena di dalam konteks niat hanya dengan lisan saja masih bila khilaf. Karena hal itu masih tidak masih ada perselisihan, masih ada perdebatan, cari yang kuat. Gitu. Jadi kalau orang niat dengan hati itu kuat, cukup. Karena tempatnya niat itu hati, lisan itu hanya pendukung. Jadi pelengkap, bukan berarti dia cukup penting di dalam niat. Ya. Jadi niat itu tempatnya di hati. Nah, ketika kita sholat, itu juga kan semua rangkaian ibadah ada penjelasan tentang niat. Disebut boleh, tapi hati harus melakukan niat. Ada orang niat puasa hanya dengan hati, itu cukup sah, dianggap kuat, dianggap cukup. Wa ini tasara 'ala lisan, dan kalau ada orang niat dengan lisan saja, itu lam yujzihi, itu tidak dianggap kuat, karena masih ada perdebatan di dalam niat dengan lisan. Wasanatu idza syitamahu ghairihi aw tasafahu alaihi fi hali saumahu an yaqula, jika ada seseorang atau sesuatu yang memperselisihkan kamu, atau yang memperdebatkan kamu, atau ada yang membuat kamu bermusuhan, fi hali saumahu, sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa, maka katakanlah an yakula, maka hendaklah kamu katakan, atau orang berpuasa tadi hendaknya mengatakan inni shaimun marratain. Katakan seperti itu dua kali. Inni shaimun marratain. Katakan hal seperti itu dua kali. Di sini inni shaimun marratain au aktsar. Katakan itu kalau ada orang, kita lagi puasa, ada orang yang roman-roman mencari gara-gara bagi kita, sehingga menimbulkan amarah atau yang berujung permusuhan, atau karena ada sesuatu yang membuat kita dari perbuatan orang itu yang mencerca dan semacamnya. Di sini dikatakan hendaknya orang yang berpuasa itu katakan inni shaimun, wahai fulan, sungguh aku ini lagi berpuasa, sungguh saya lagi berpuasa. Artinya orang berpuasa, kita kemarin sama-sama sudah dengar bahwa makna puasa, makna as-saumu itu al-imsak, menahan.
menahan segala sesuatu apapun yang akan membatalkan puasa kita. Bukan hanya lapar dan haus. Itu adalah gambaran kalaupun harus ditempuh satu derajatnya orang berilmu dan mengamalkan ilmu alias ulama, itu jaraknya harus membutuhkan waktu 500 tahun. Ya, nggak main-main. Umur kita itu nggak nyampe. Hah? Umur umatnya Nabi Muhammad SAW sekali nyampe ratusan tahun begitu ya. Idealnya 60 tahunan ya. Idealnya. Kalau melewati 63 bonus. Maka nikmatin bonus sebaik mungkin, manfaatin bonus umur sebaik mungkin. Kalau dosa-dosa di masa lalu telah kita lakukan, sudah Allah selalu siap membuka gerbang ampunan dan Allah siap memberikan ampunan bagi hambanya. Sebanyak apapun dosa-dosa seorang hamba, ketika hamba datang menghadap kepada Allah dengan penyesalan di hatinya, dengan rasa malu kepada Allah, dia pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dan keridhaan seorang istri itu ada di suami. Suami atau laki untuk mendapatkan keridhaannya, keselamatannya, keberkahannya tetap berada di gerbang ibu bapak dan gurunya. Maka bersyukurlah kita ketika istri kita mendukung kita untuk beribadah ke jalannya Allah seperti mengaji, ibadah-ibadah lainnya. Apalagi istri-istri kita sampai pada ngikut, itu barokahnya berlipat-lipat lagi. Amin Allahumma amin. Karena memang sudah banyak sekali yang datang kepada kita melalui kanjeng Nabi, melalui ilmu-ilmunya ulama, betapa mulianya ilmu dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah lantaran barokahnya ilmu, lantaran mengamalkan ilmu, derajatnya tinggi semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.